explore history of the Japanese occupation of Indonesia. Apa hubungan video tersebut dengan pendudukan Jepang di Indonesia? Ya, video tersebut adalah Romusa. Romusa merupakan sebutan bagi orang-orang yang dipekerjakan secara paksa pada masa pendudukan Jepang. Romusa hampir sama dengan sistem kerja paksa atau tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. Lantas, apa maksud bangsa Jepang datang ke Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Jepang mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 setelah menghancurkan Pearl Harbor dan menduduki Filipina pada tanggal 10 Desember 1942 serta Burma pada tanggal 16 Desember 1941. Jepang berhasil mendarat di Indonesia. Lantas, daerah mana saja yang berhasil dikuasai oleh Jepang? Setelah menguasai Kalimantan, Jepang kemudian menguasai pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa Barat, seperti Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Pendudukan Jepang di Palembang dianggap paling strategis karena letaknya di antara Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Selanjutnya, Jepang mendarat di Banten, Indramayu, Kragan, dan Surabaya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Gerda van Starkenborg dan Panglima Tentara Jenderal Hein ter Poorten tidak berdaya menghadapi serangan kilat Jepang. Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pada tanggal 9 Maret 1942, Jenderal Hein ter Poorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk menyerahkan diri kepada tentara Jepang. Dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati tersebut, maka wilayah Indonesia atau bekas Hindia Belanda secara resmi berada di bawah kekuasaan pemerintahan pendudukan Jepang. Setelah mengetahui tujuan pendudukan Jepang atas Indonesia, lalu bagaimana bangsa Jepang menarik simpati bangsa Indonesia? Berikut adalah upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh para tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Hatta, dan juga Ki Hajar Dewantara. Namun, sebagian tokoh pergerakan juga bersikap hati-hati terhadap gerakan ekspansionisme Jepang karena dianggap ada unsur fasisme di dalamnya. Ada beberapa alasan yang melandasi perasaan optimisme tersebut, di antaranya karena Jepang bersikap simpati dan menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, Jepang juga berjanji jika ia menang dalam Perang Pasifik, bangsa-bangsa di Asia akan mendapat kemerdekaan. Lalu, Jepang juga berjanji ia akan menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Karena sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. Hal tersebut membuat para tokoh kita bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. Setelah diterima baik oleh bangsa Indonesia, Jepang mulai membentuk pemerintahan militer di bumi Nusantara pada pertengahan tahun 1942. Seluruh wilayah kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah, di antaranya sebagai Tentara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Tentara Angkatan Darat untuk wilayah Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Tentara Angkatan Darat untuk Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, serta Angkatan Laut pada daerah Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku yang berpusat di Makassar. Tidak hanya itu, pemerintah Belanda juga membentuk bagian administrasi untuk membantu Jepang dalam mengelola daerah jajahannya.
Pada awal pendudukannya di Indonesia, Jepang mulai melakukan perubahan-perubahan seperti larangan menggunakan bahasa Belanda serta mewajibkan penggunaan bahasa Jepang dan harus menggunakan tarikh Sumera sebagai petunjuk waktu. Selanjutnya, untuk mendukung kelancaran pemerintahan kedudukan Jepang, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil pada tahun 1942. Langkah-langkah ini sepintas berpengaruh penting bagi bangsa Indonesia. Namun, jika diperlihatkan secara seksama, perubahan-perubahan tersebut hanya sebuah sandiwara sebagai upaya Jepang untuk memperoleh simpati bangsa Indonesia. Memasuki pertengahan tahun 1943, pemerintah Jepang mempercayai tokoh-tokoh Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Hal tersebut dilakukan pemerintah Jepang berdasarkan pidato Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Tojo akan memberikan kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Hal tersebut dilakukan Jepang agar bangsa Indonesia tetap bersimpati pada Jepang. Itulah tadi penjelasan mengenai kedatangan Jepang di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.